Hi, how are you guys? Welcome again with me in Knowledge Management System. Today we will learn about the principle of Knowledge Management System. This is me, Otak Pencarian Sistem Orang. Saya ini adalah pengampu mata kuliah dari Knowledge Management System. You can reach me in my website at www.otakpencariansistemorang.com. Oke, adapun tujuan dari pertemuan kita hari ini, teman-teman dapat diharapkan menguasai konsep sistem manajemen pengetahuan berbasis komputer sesuai dengan prinsip manajemen pengetahuan untuk membantu mengoptimalkan kinerja. Teman-teman juga diharapkan dapat menggunakan kerangka kerja konsep manajemen pengetahuan. Teman-teman dapat mengetahui konsep apa saja dari manajemen pengetahuan itu. Teman-teman bisa mengetahui peran dan tanggung jawab aplikasi manajemen pengetahuan. Adapun outline dari pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, what is knowledge management system? Apa itu knowledge management system? What are components knowledge management system? What are benefits knowledge management system? So, what is knowledge management system? Pengetahuan baru mengenai sebuah organisasi IT akan selalu ada dan berkembang. Agar pengetahuan tersebut terpelihara dan memberikan manfaat, maka diperlukanlah sistem yang bisa mengolahnya. Sistem tersebut dinamakan knowledge management system. Knowledge management system merupakan proses penerapan pendekatan sistematik untuk menangkap, menyusun, mengelola, dan menyebarkan pengetahuan di seluruh organisasi untuk mempercepatkan kerja, menggunakan best practice, dan mengurangi biaya pengeluaran ulang dari proyek-proyek. Knowledge management system juga merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi menjadi lebih baik. Harapannya, semua pihak dalam organisasi bisa memahami pengetahuan mengenai operasi atau bisnis organisasi dengan baik. Dengan demikian, bisnis akan terus berjalan dan berkesinambungan. Adapun komponen dari knowledge management system itu adalah 3. Yang pertama yaitu people, yang kedua proses, dan yang ketiga itu teknologi. People merupakan orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Mereka mengelola sistem tersebut serta berkomitmen pada proses yang melibatkan pengetahuan organisasi. Yang kedua, proses. Proses ini memastikan implementasi dari knowledge management berjalan dengan semestinya dengan cara menyelaraskan prinsip, strategi, praktik, dan proses. Yang ketiga yaitu teknologi. Teknologi adalah media knowledge management system yang memerlukan orang yang expert untuk mengurusnya. Dalam proses implementasi, diperlukan beragam alat untuk memfasilitasi komunikasi dan manajemen serta kolaborasi. Hal tersebut bertujuan untuk mendukung knowledge capture, sharing, dan aplikasi. Teknologi berperan sebagai peran pendukung yang mendorong people melakukan tugas. Perusahaan perlu mempunyai pengetahuan yang mumpuni agar bisnisnya tetap berkembang dan tidak terlindas zaman. Selain itu, pengetahuan juga digunakan untuk menghadapi segala tantangan yang mungkin akan dihadapi. Makanya sebaiknya diterapkan knowledge management system. Berikut adalah manfaat dari
knowledge management system. Yang pertama, itu dapat menghemat biaya dan waktu. Jadi dengan sumber pengetahuan yang ada, perusahaan bisa dengan mudah menggunakannya untuk konteks lain. Dengan begitu, biaya dan waktu tidak akan keluar banyak. Yang kedua, dapat menambah aset pengetahuan. Karyawan di sini bisa memanfaatkan sumber pengetahuan dengan mudah. Dampaknya yaitu pemanfaatan pengetahuan jadi meningkat. Kemudian terjadinya kompetensi yang semakin berkembang. Yang ketiga, perusahaan akan lebih mudah dalam beradaptasi. Jadi jika lingkungan bisnis mengalami perubahan, maka perusahaan akan lebih siap menghadapinya dengan cara beradaptasi dengan baik. Hal ini karena perusahaan sudah memiliki ilmunya. Yang keempat yaitu dapat meningkatkan produktivitas. Pengetahuan ini bisa digunakan ulang dalam membuat produk yang sedang dikembangkan oleh perusahaan, sehingga akan terjadi peningkatan produktivitas. Berikut adalah life cycle dari knowledge management system, yang dimulai dari identifikasi, setelah itu masuk ke create atau pembuatan, setelah itu masuk ke store atau penyimpanan, setelah itu share, pembagian, setelah pembagian selesai masuk ke penggunaan atau use, setelah itu learn, masuk ke pembelajaran, setelah dipelajari, diimprovisasi, dan dimulai lagi dari awal. Terdapat beberapa pendekatan dari versi siklus knowledge management berdasarkan penelitiannya. Berikut ini secara detail saya jelaskan siklus knowledge management dalam penelitian Bridging Knowledge Management Life Cycle Teori dan Praktis oleh Max Evans bersama Natasha Ali. Yang pertama yaitu identifikasi. Di tahap ini, identifikasi itu mencari aset pengetahuan, bisa dalam bentuk dokumen secara fisik maupun elektronik dalam sebuah organisasi. Jadi, untuk menemukan dasar utama pengetahuan, bukti implisit atau eksplisit, dicarilah tahu lewat brainstorming dan analisis bersama. Analisis dan asesmen aset dilakukan dengan cara yang berkualitas dan relevan berdasarkan aturan yang berlaku. Setelah dilakukan identifikasi, masuk ke tahap kedua yaitu melakukan pembuatan atau create. Di pembuatan ini, data serta informasi dalam aset pengetahuan kita sebelumnya diolah menjadi pengetahuan baru. Pembaharuan pengetahuan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang kurang. Jadi, ada beberapa cara yang bisa dilakukan perusahaan untuk membuat pengetahuan baru. Contohnya, yaitu analisis alur kerja dan informasi, pemetaan proses, dan pembuatan prototipe. Pembuatan aset pengetahuan ini mengikuti panduan yang sama seperti analisis dan asesmen dari tahap identifikasi tadi. Setelah selesai dalam pembuatan, masuklah ke dalam penyimpanan atau store. Jadi jika sebuah pengetahuan dianggap berharga, maka akan disimpan dalam organisasi sebagai komponen yang aktif. Aset pengetahuan tadi itu disimpan dengan terstruktur sehingga bisa diambil dan dibagi secara bertanggung jawab oleh pengurus organisasi kepada setiap karyawan. Satu hal yang perlu diingat dalam tahap ini adalah pengetahuan itu tidak boleh bocor dan diketahui oleh kompetitor. Setelah di store atau disimpan, pengetahuan itu harus dibagikan atau share. Jadi dari tempat penyimpanan atau store, aset pengetahuan dibagikan dan disosialisasikan agar orang lain bisa tahu. Proses ini harus diperhatikan agar semua karyawan dapat memahami pengetahuan dengan baik. Penting untuk menggunakan media yang tepat untuk menyalurkan pengetahuan. Perusahaan yang sudah berpengalaman akan mengalami saluran komunikasi yang lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dapat mempercepat waktu penyebar luasan pengetahuan. Tahap ini bisa dikatakan sebagai penghubung aliran pengetahuan baik dari hulu hingga ke hilir. Setelah tahap share atau pembagian knowledge,
bisa diteruskan ke tahap penggunaan atau use. Di tahap ini, pengetahuan sudah dibagikan dan dapat digunakan untuk membuat sebuah keputusan yang baik. Dapat juga digunakan untuk memecahkan masalah, mengembangkan pemikiran yang inovatif, dan meningkatkan efisiensi pekerjaan di sebuah organisasi. Di tahap ini juga mungkin diperlukan bantuan ahli atau expert agar penerapan ilmu bisa dilakukan dengan efisien. Setelah digunakan, knowledge tadi bisa masuk ke tahap learn atau pembelajaran. Jadi, aset pengetahuan ini juga bisa menjadi dasar dalam membuat pengetahuan baru lainnya untuk menyempurnakan yang sudah ada. Penggunaan knowledge dalam rangka pemahaman kontekstual akan dianggap sebagai pengalaman berharga oleh seluruh karyawan. Jadi ada beberapa tindakan dalam tahap ini, yaitu menghubungkan, mengintegrasikan, menggabungkan, serta menginternalisasikan pengetahuan tersebut. Jadi jika sebuah aset pengetahuan itu bermanfaat, maka akan diteruskan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap peningkatan penyempurnaan atau improvisasi. Namun jika manfaat dari aset pengetahuan kurang lengkap, maka siklus diulang dari tahap awal. Berikut adalah multidisiplin dari knowledge management. Itu meliputi dari ilmu keorganisasian, ilmu kognitif, linguistik, teknologi informasi yang terdiri dari knowledge based system, database teknologi, information management, ilmu kepustakaan, teknik penulisan dan jurnalisme, antropologi dan sosiologi, pendidikan dan pelatihan, ilmu komunikasi, teknik kolaborasi yang meliputi dari intranet, extranet, portal, web teknologis. Ada tipe-tipe dari knowledge. Tipe dari knowledge itu terbagi dari dua. Yang pertama itu static knowledge, yang kedua itu explicit knowledge. Static knowledge merupakan pengetahuan yang sulit diartikulasikan, sulit dituliskan dengan kata-kata, baik itu dengan teks maupun gambar yang berada di dalam benak orang yang mengetahuinya. Pengetahuan yang kedua yaitu explicit knowledge. Pengetahuan explicit knowledge ini adalah pengetahuan yang telah ditangkap dan dinyatakan dalam kata-kata, baik itu teks maupun gambar, dan telah ada dalam bentuk konkret nyata. Jadi, semakin tencit sebuah pengetahuan, maka semakin berharga pula lah pengetahuan tersebut. Oke. Data itu bisa berubah melebur menjadi pengetahuan. Pertama, data itu langsung dapat diamati dan diverifikasi, sehingga membuat sebuah informasi dalam pikiran kita yang dapat mewakili data yang telah kita analisis. Informasi itu dirubah menjadi sebuah pengetahuan dalam diri kita, ya, yang didasarkan atas pengalaman pribadi, persepsi pribadi, dan pendapat pribadi juga. Itulah proses data itu menjadi pengetahuan. Berikut adalah piramida kognitif dari knowledge management. Di piramida ini diilustrasikan bagaimana informasi bisa diolah menjadi sebuah pengetahuan dan kemudian dijadikan dasar untuk membuat kebijakan atau memutuskan sesuatu. Dari yang pertama, dari bawah, itu data. Data merupakan elemen yang paling dasar karena sama sekali belum diproses. Elemen mentah ini belum bisa digunakan. Contohnya yaitu kata, angka, tabel, kode, dan basis data. Lalu informasi. Informasi adalah hasil dari data yang diproses sehingga sudah memiliki makna. Contohnya yaitu ide, gagasan, konsep, dan pertanyaan. Dari informasi timbullah pengetahuan. Pengetahuan itu merupakan informasi yang dikumpulkan untuk diorganisir, kemudian dipahami,
Contohnya adalah pengetahuan teori, fakta, dan kerangka kerja. Dari pengetahuan itu bisa dirumuskan sebuah kebijakan. Kebijakan yaitu penerapan pengetahuan yang digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Salah satu contoh penerapan metode knowledge management system adalah perancangan aplikasi review buku. Dari gambar ini. Ini merupakan pengembangan aplikasi review buku dalam knowledge management system yang menggunakan model iterasi pada masing-masing tahapan yang meliputi review buku, pembacaan ulang hasil review buku, pemberian komentar, pengiriman email kepada reviewer, dan memfasilitasi media untuk berdiskusi. Di sini kelihatan incremental process model atau disebut model iterasi yang merupakan salah satu metode dalam perancangan software ini dengan perulangan atau iterasi yang berurutan. Incremental process model pada iterasi pertama merupakan inti dari software secara keseluruhan. Untuk pengembangan lanjutan dan evaluasi sistem dilakukan pada iterasi berikutnya. Iterasi tersebut dilakukan untuk mendapatkan umpan balik dan kebutuhan yang sesuai dengan kebutuhan yang pengguna beserta penambahan fitur tambahan atau fungsionalitas yang dibutuhkan. Proses ini terus diulang-ulang hingga pada proses development sampai menghasilkan software yang sangat lengkap. Metode software development untuk pengembangan aplikasi knowledge management system ini dengan menggunakan model iterasi dan increment pada masing-masing tahapan review buku, yaitu terdiri dari review buku, lalu dilanjutkan dengan membaca hasil review buku. Setelah itu masuk ke memberikan komentar, lalu sistem otomatis mengirimkan email dan masuk ke memfasilitasi diskusi antara pembaca dan pelaku review buku. Untuk masing-masing tahapan dilakukan perulangan seperti communication, lalu ada planning, ada modeling, ada construction, dan deployment. Communication terdiri dari project initiation dan requirement. Planning itu terdiri dari estimation dan scheduling dan tracking. Modeling itu terdiri dari analisis dan design. Construction terdiri dari code dan test. Deployment itu terdiri dari go live, support, dan feedback. Masing-masing increment ini menghasilkan satu kesatuan aplikasi review buku berdasarkan implementasi dari knowledge management system. Oke. Lalu mengapa knowledge management itu penting? Pertama, karena itu mengglobalisasi sebuah bisnis. Yang kedua, sebagai organisasi pembelajar. Yang ketiga, agar perusahaan itu tidak lupa terhadap ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi perusahaan. Yang keempat, untuk kemajuan teknologi. Sehingga dengan adanya transfer dari knowledge itu, teknologi perusahaan juga akan semakin maju. Adapun fungsi dari knowledge management itu bisa dibagi dari 3. Fungsi untuk individual, fungsi untuk komunitas, dan fungsi untuk organisasi. Fungsi untuk individual dari knowledge management itu yaitu membantu kalian untuk mengerjakan tugas, membantu staf untuk mengerjakan pekerjaan di kantor, membangun ikatan komunitas dengan organisasi, membantu orang tetap up to date, menyediakan tantangan dan kesempatan untuk berkontribusi. Manfaat knowledge management untuk komunitas. Yang pertama, dapat mengembangkan keahlian profesional, dapat mendorong mentoring, dapat memfasilitasi networking dan membangun kolaborasi yang efektif, dapat mengembangkan kode etik profesional, dan dapat mengembangkan bahasa yang sama. Adapun manfaat dari knowledge management itu untuk perusahaan, yaitu bisa membantu mendorong strategi yang lebih baik, dapat menyelesaikan masalah lebih cepat. Yang ketiga, dapat menerapkan best practice baik. Yang keempat, dapat meningkatkan pengetahuan
dalam produk dan layanan, dan dapat membangun memori dari organisasi. Kesimpulannya adalah seperti yang saya sampaikan dari awal, knowledge atau pengetahuan itu dianggap sangat penting, baik dalam upaya penghidupan dan pengembangan sebuah organisasi, baik bagi para ahli maupun kelompok yang terlibat di dalamnya. Namun, faktanya, sebagian besar knowledge yang ada di organisasi belum dapat dikelola dengan baik. Di samping itu, sulitnya membangun budaya, tidak adanya aplikasi pendukung menjadi kendala utama dalam membuat knowledge management system yang baik. Jadi, untuk membangun knowledge management system yang baik dalam sebuah perusahaan, sangat dibutuhkan dukungan manajemen yang baik dan penetapan aturan-aturan perusahaan maupun aturan dalam pengembangan aplikasi dalam knowledge management system itu sendiri. Bila knowledge tidak diciptakan ataupun dikembangkan, tidak ada knowledge yang terbentuk untuk dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Knowledge yang sudah dikelola dengan baik dan mudah diakses akan sangat bermanfaat bagi organisasi untuk pengembangan organisasi menjadi lebih cepat. Knowledge harus dipelihara dengan baik sehingga dapat diciptakan, dikembangkan, diperbaharui, dan digunakan secara terus-menerus. Dengan begitu, sebuah organisasi dapat berkembang lebih cepat dengan mengurangi adanya pengerjaan hal yang sama kembali. Overall, setiap perusahaan memerlukan knowledge management system, untuk menerapkan pengetahuan organisasi. Jika tidak menerapkan sistem tersebut, maka pengetahuan baru yang muncul tidak akan memberi perubahan baik bagi perusahaan. Terima kasih.